Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ya, pada mata kuliah proyek aplikasi 2 di pertemuan pada malam hari ini, saya akan melanjutkan materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai tentang desain, kemudian dan juga prototype. Untuk yang di Google Meet, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ya, materi yang akan saya bahas yaitu dengan tema atau judul ya, yaitu desain, prototype, dan juga construction. Itu dari sebuah project. Di sini ada 5 bahasan utama ya. Ada 5 bahasan utama. Yang pertama itu adanya prototype dan juga construction. Kemudian desain konsep atau conceptual design. Kemudian desain fisik atau physical design. Kemudian ada generating prototype. Dan terakhir yaitu tool support. Di sini untuk prototype dan juga construction, di sini ada 5 poin utama juga ya yang perlu dibahas. Yang pertama yaitu apa itu dari sebuah prototype dan juga mengapa perlu adanya prototype, serta ada berapa jenis dari prototype. Nah, di sini untuk jenisnya ada 2, yaitu low fidelity dan juga high fidelity. Kemudian kesepakatannya dalam membuat prototype, di sini ada vertikal dan juga dengan metode horizontal. Dan yang terakhir yaitu construction. Di sini untuk prototype itu yaitu sebuah tahapan atau proses dari kita pembuatan model. Kalau di software itu pembuatan misal website tapi belum final, artinya bisa aja berupa mockup ataupun mungkin tampilan yang memang mirip tapi belum dinamis, artinya ya baru hanya tampilan antar mukanya aja gitu. Mungkin desain template-nya kurang lebih seperti itu, yang sederhana dan juga yang dapat disetujui oleh pengguna atau user untuk memiliki gambaran dari apa yang nantinya akan diujikan atau dibuat ya. Nah, di sini yaitu dari prototipe ya tadi, itu mengenai pembuatan proses model ataupun sebuah bentuk ya. Kalau di sini contohnya memang di software itu kalau kita mau bikin prototipe bisa pakai Figma, Canva, ataupun adanya Miro atau juga tools untuk membuat desain antarmuka yang lain. Nah, di sini untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari pengguna ya, dari apa yang disebut itu dasar dan juga tentang program. Nah, di sini tentang apa yang mereka mau buat itu. Serta untuk melakukan pengujian di awal. Nah, biasanya ini untuk template-nya apakah sudah sesuai dengan yang mereka request atau belum kan gitu. Itu ya salah satu tahap persetujuan requirement. Nah, kemudian untuk prototype dari perangkat lunak atau software di sini yaitu metode
ya salah satu metode dari life cycle yang didasarkan dengan konsep model bekerja atau working model. Dan tujuannya untuk mengembangkan model menjadi sistem yang final, artinya memang sistem yang benar-benar nantinya akan digunakan. Ya, misal kalian bikin ya, aplikasi apa ya, misalnya, atau bikin sebuah game, misalnya game ular tangga lah gitu. Nah, itu pengennya kayak gimana untuk naik tangganya di mana, turun tangganya di mana, posisinya, template dari tampilannya seperti apa. Nah, itu kan bisa aja untuk pengguna ada yang nggak setuju kan gitu. Nah, itu gimana caranya kita biar penggunanya setuju dengan apa yang mau dibuat. Atau bikin sistem informasi akademik. Nah, itu bisa aja template-nya mau kayak gimana, mau sederhana, mau banyak item, menu, ataupun fungsinya sederhana bisa, maksimal juga. Terus isi kontennya mau seperti apa, tampilan datanya, itu juga perlu dipikirkan lagi. Nah, di sini sistemnya yang nantinya akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan juga biayanya menjadi lebih murah. Oke, kemudian untuk dalam interaction design ya, atau desain agar kita bisa berinteraksi, terdapat dua. Yang pertama ada screen sketch dan juga storyboard. Nah, di sini yang paling pertama yaitu screen sketch, yaitu gambar yang paling sebelah kiri. Gambar yang paling sebelah kiri itu di sini ada namanya student information. Pointer. Oke, di sini ada yang namanya student information. Di sini ada student number, ada first name, middle name atau nama tengah ya. Dan ada surname, nama panggilan. Ini panggilannya Mister atau Miss. Kemudian tanggal lahirnya kapan. Nah, di sini isinya ada beberapa kolom. Nah, kemudian ada ini untuk nambahin beberapa inputan lagi nih. Ada nambahin beberapa inputan lagi. Nah, ini ya kurang lebih bentuk gambaran kasarnya lah gitu. Kurang lebih gambar kasarnya. Ibaratkan itu gambaran awal dari sebuah desain melalui sketsa ya. Screen sketch itu ya kurang lebih layar sketsa. Kemudian ada storyboard. Nah, di sini untuk storyboard ya kurang lebih isinya itu terdapat di sini ada skin, ada page halaman, kemudian untuk ya folder directory ya. Di sini ada actionnya dia ngapain, artinya mungkin inputan atau datanya nanti seperti apa kan. Artinya desainnya ini harus ada interaksinya kan itu terhadap pengguna. Kemudian ada metode juga untuk interaction design di sini menggunakan PowerPoint slideshow. Ya, artinya kurang lebih PowerPoint slideshow itu seperti ya kita gambar ya mungkin kotak, kemudian isinya ada informasi. Nanti di sini isinya konten, terus ada menu-menu apa aja, itu bisa digambarin ya kurang lebih seperti itu nanti. Kemudian next slide lah. Next slide-nya lagi setelah halaman sebelumnya. Nah, setelah halaman sebelumnya itu nanti akan menampilkan apa? Itu pakai konsep PowerPoint juga bisa seperti itu.
juga dalam bentuk mungkin alur diagram atau flowchart, ya, gambarnya seperti itu. Atau mungkin yang lebih interaktif lagi, mungkin bisa pakai grafik. Oke, kemudian yang keempat, ini ada video yang mensimulasikan penggunaan sistem. Artinya untuk yang poin keempat ini ada seperti tutorialnya. Biasanya kita bikin sebuah desain awal, ya desain awal aja, template kasaran kan itu. Ya mungkin kalau yang pernah lihat atau pernah make seperti mungkin Figma atau Canva ya, bisa kurang lebih seperti itu. Kemudian kita convert, kemudian kita bikin seperti adanya video. Artinya kayak video tutorial, nanti dari menu ini isinya bisa apa, setelah di-save nanti kemana. Atau ketika diklik, ini akan menampilkan apa. Nah, itu kurang lebih untuk penggunaan interaktif design dari video ya. Kemudian ada Pumpel. Nah, di sini Pumpilot kurang lebih seperti yang gambar di samping ya di sini. Kurang lebih seperti yang gambar di samping. Dia ya isinya ya lebih dominan teks, tapi ada juga inputan ya. Lebih dominan teks dan juga tetap ada inputan, ada untuk kita bikin data baru, untuk detailnya juga ada kan itu. Ini lebih kurang lebih seperti mungkin untuk notes ya, kurang lebih untuk notes. Nah, kemudian untuk yang keenam, ini ada mockup system. Nah, kalau mockup system itu yang saya pernah pakai atau kolaborasi dengan teman sesama di IT juga, itu ada yang pakai Miro, ada yang pakai Canva juga, ada yang pakai apa yang namanya Figma juga ada, itu untuk bikin mockup. Nah, ada juga yang bikin mockupnya yang pertama itu di Photoshop. Nah, setelah di Photoshop nanti dimasukin ke mungkin kemana saya lupa. Figma bisa ya? Kayaknya bisa di Figma. Nah, nanti ketika diklik tombol, mungkin bisa kan ada tombol next atau apa, nanti akan ngarah kemana. Nah, biasanya ada fitur kayak gitu. Jadi ada yang bikin awalnya itu di Photoshop atau di CorelDRAW juga bisa kan. Kemudian ada perangkat lunak dengan fungsi terbatas yang ditulis dalam bahasa target. Nah, kalau ini ya sekarang jarang digunakan untuk interaction design. Kemudian di sini ada contoh mockup ya, dari mockup sistem informasi. Ya, kalau bikin mockup ya kurang lebih kayak gini. Misal kita bikin untuk website ya. Untuk website ya tentunya ya halaman dari mockup ya harus berupa seperti website itu. Kemudian yang mau dibuat menu apa atau tampilan apa kan itu. Misalnya dashboard, kemudian atau halaman menu yang ada isi datanya, misal menu data-data mahasiswa, berarti menu mahasiswa, kemudian isinya data mahasiswa. Nah, kalau ini contoh mockup atau mungkin prototipe ya. Ini dari tampilan jadwal ya anggap aja jadwal medis ya. Nah, ini dia ada kapan aja kan jadwalnya. Kemudian dengan siapa di sini profilnya kan gitu. Jadi harus jelas juga untuk mock-up-nya. Oke, kemudian di sini untuk interaktif desain ada dua jenis juga ya, untuk yang statis sama dinamis. Nah, kalau di statis itu tadi untuk mock-up yang seperti gambar sebelumnya, misal kita bikin di PowerPoint dulu atau di Nah, itu gambarnya benar-benar statis, isi datanya
Misal dalam bentuk tabel walaupun ada 10, 20, itu kita nggak bisa ngubah ketika udah di upload kan, itu udah di show. Jadi benar-benar ya sebuah gambar gitu. Ya kemudian untuk wireframe juga kurang lebih hampir sama. Ya mungkin dari segi tampilan agak sedikit berbeda dari mockup, tapi ya dia nggak bisa, mungkin lebih ke isi datanya ya. Lebih ke isi datanya kita nggak bisa ngubah-ngubah. Ya kita cuma bisa mungkin klik next untuk setelah apa ya, setelah halaman ini apa, atau setelah tombol ini ketika kita klik akan ngapain nih tampilannya gitu kan. Nah kemudian yang dinamis yaitu prototype. Kalau yang dinamis ini misalnya kita bikin sistem akademik. Nah tapi kita perlu prototype dulu nih, sistem akademiknya mau kayak gimana kan itu. Mungkin kita bisa bikin gambar sederhana, bikin template-nya dulu, isi datanya ya kita isi data berapa aja dulu, misal 5 atau 10 data setiap masing-masing menu misalnya, atau masing-masing modul. Nah dari situ kita bisa nambahin di prototipenya, kayak mungkin sebutannya aplikasi demo ya, seperti aplikasi demo, atau ya mungkin kalau yang udah publish beta ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa itu yang namanya ubah atau nambahin isi datanya. Kalau yang prototype-nya dinamis. Tapi kalau yang masih berupa mockup, prototype-nya yaitu kita nggak bisa ngapain untuk coba ngetes isi datanya. Nah, di sini ada penjelasan dari wireframe ya. Di sini disebut sebagai blueprint dalam sebuah arsitektur. Artinya dia berupa catatan-catatan yang nantinya dapat dibuat sebuah sistem. Nah, tujuannya untuk menyampaikan sebuah susunan, layout, navigasi, dan organisir konten. Artinya konten yang harusnya sudah terorganisasi ya. Dan juga dibuat dengan warna hitam putih untuk wireframe. Lebih ditekankan pada isi dari konten. Nah, di sini ada contoh dari wireframe ya. Di sini dibuat dalam bentuk hitam putih. Nah, ini kalau kita buat sebuah aplikasi, ini bentuknya nanti website nih. Ini bentuknya website. Untuk contoh wireframe-nya, ini ada menu home, story, get involved, dan juga why do you guys ya. Dan juga di bawahnya ini ada isi konten-kontennya. Nah, ini bentuk dari wireframe. Contoh untuk interaktif desain dari wireframe yang menggambarkan layout secara umum dari website atau sebuah aplikasi. Nah, tentunya untuk membangun kepercayaan dengan user dan juga stakeholder atau ya mungkin jajaran direksi ya. Dan juga dapat menghemat biaya dan juga waktu. Ya di sini untuk bikinnya ya kadang kita nggak harus coding, kayak mungkin lebih seperti ya drag and drop, mungkin drag and drop menu, konten, kemudian teksnya, slideshow juga. Nah, itu kurang lebih ke drag and drop, nanti tinggal kita nyesuaiin posisinya seperti apa kan itu. Posisi kontennya yang benar pas, sesuai, dan juga apa yang diharapkan dari user itu bisa kita tampilkan dari sini. Nah, kemudian untuk mockup di sini lebih ke penyampaian aspek desain visual, termasuk adanya di sini gambar, warna, dan juga tipografi, dan memberikan gambaran secara detail sebelum produk atau sistem ini benar-benar dibuat. Nah, ini contoh untuk dari mockup ya.
kurang lebih hampir sama dengan yang wireframe. Kalau wireframe ya kita seperti blueprint atau tepatnya dia nanti hitam putih. Nah kalau mockup udah lebih berwarna lagi, gitu kan? Udah lebih berwarna lagi. Dan juga di sini sama tampilannya ya, sama-sama tampilan dalam sebuah website. Ya kurang lebih seperti ini contoh website profile ya. Sebuah web profile mungkin dari suatu organisasi. Nah, di sini lebih contohnya untuk kita dapat mengorganisir detail dari sebuah proyek. Menemukan error, ya misalnya mungkin error dari sebuah konten ya. Menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti stakeholder. Ya kadang kan stakeholder itu pengen dia nyampein ide, tapi kadang kita nggak ngerti nih maksudnya itu apa kan. Nah, kita harus bisa nerjemahin. Ya mungkin mereka gampangnya pengen, atau untuk keuangan nih, mereka kadang nggak peduli atau bingung melihat ya mungkin data keuangan atau secara neraca atau mungkin dari sisi accounting. Nah, itu ya bisa, tapi kalau dilihat ya keterusan kadang ya nggak mau juga. Nah, kadang stakeholder pengennya ada yang dalam bentuk sebuah grafik ataupun ya yang udah dalam bentuk presentasi kan itu. Yang benar-benar mudah dilihat dan juga bisa mudah untuk dianalisis untuk dapat membantu lebih baik ke depannya kan itu. Dan juga dapat menyampaikan ide kepada anggota tim, tentunya anggota tim yang membuat sebuah proyek di proyek tersebut ya. Kemudian ada juga tentunya implementasi desain. Nah, implementasi desain ini dari mockup itu terusannya dari kita hasil dari analisis ataupun requirement kebutuhan ya, dengan user, dan juga perspektif dari apa yang user mau kan itu. Perspektif atau dari gambaran yang user mau kepada tim pengembangnya gitu kan. Oke, kemudian untuk prototipe ya. Nah, di sini untuk prototipe kita dapat mengklik atau diklik dan user dapat mendapatkan respon. Nah, jadi ya itu seperti ya benar-benar aplikasi yang emang udah bisa dipakai, yang benar-benar mirip untuk nanti itu dipakai oleh user kan itu. Datanya dinamis, ada database-nya, kita bisa nambahin, ngubah, ngapus, kan. Menunya bisa kita mungkin bisa kita klik-klik. Ini mau ke menu apa bisa nanti tampil kan itu. Dan juga untuk dapat mensimulasikan bagaimana user berinteraksi dengan UI secara nyata, artinya secara langsung ya. Kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif sehingga memungkinkan desainer untuk dapat menjadi user journey ya, atau kurang lebih seperti desainernya ini yang mendapatkan pengalaman dari UI tersebut, prototipenya. Kemudian dapat menemukan masalah potensial pada tahap awal. Jadi salah satu tujuannya juga untuk dapat mengetahui apakah di desain ini nanti itu bisa terjadi bugs atau error atau enggak kan itu. Kadang ketika sistem udah jadi, tahu-tahu kok ini enggak sesuai kan gitu. Kok tiba-tiba datanya error atau gimana gitu kan, atau halamannya error juga kan itu. Ya kadang prototipe juga ya memang perlu untuk ya pengembangan pada tahap awal kan itu. Baik prototipe dinamis ataupun statis itu memang perlu untuk gambaran bagi user dan juga
gambaran terhadap pengembangnya atau tim engineer ya, baik itu analis, kemudian programmernya, project manager, dan juga stakeholder ya. Nah, di sini kemudian ada mengapa prototype ya, mengapa menggunakan atau perlu prototype. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu evaluasi dan juga feedback sangat penting dalam interaction design ya. Artinya dalam sebuah prototype ini itu pasti feedback itu pasti ada, baik itu masukan, kritik ya masukan, saran, terus kritik ya, kritik artinya yang kurang ataupun ya mungkin ini nggak jalan kan, itu dari prototipenya. Dan juga evaluasi artinya dapat melakukan perbaikan dari feedback tersebut. Kemudian stakeholder dapat melihat. Nah, ini artinya tentunya stakeholder biasanya ya direksi-direksi atau manajemen itu dapat melihat seperti apa sih nanti aplikasinya akan dibuat gitu kan. Kemudian dapat berinteraksi dengan prototype, jadi lebih mudah daripada menggunakan dokumen atau gambar. Nah, di sini dokumen atau gambar itu kan ya ini statis ya. Kalau dokumen biasanya penjelasan seperti user requirement, kebutuhan, ataupun alur dari sebuah sistem kan itu. Kalau di sebuah dokumen. Ya kalau gambar ya mungkin seperti flowchart-nya, alur-alurnya, atau menunya itu nanti mau kemana gitu. Atau fitur-fiturnya ya. Kemudian anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif ya. Dapat menguji ide-ide untuk diri sendiri. Ya, artinya tentu dari masukan user kita dapat ngetes nih, tampilan A bagus nggak ya kira-kira? Tampilan B bagus nggak ya kira-kira kalau diterapin? Tampilan C kira-kira bagus nggak ya? Gitu kan. Jadi kita bisa langsung ya uji coba juga gitu. Kemudian aspek desain juga sangat penting. Di sini prototipe dapat menjawab pertanyaan dan mendukung desainer dalam memilih di antara alternatif. Oke, untuk yang tugas diabaikan dulu ya. Nah, di sini apa yang harus ada di dalam prototipe ya. Di sini ada 4 poin utama. Yang pertama itu technical issue. Artinya ya mungkin isu-isu atau masalah secara teknis. Kemudian yang kedua workflow atau alur kerja. Kemudian task design atau kurang lebih seperti mungkin desain pekerjaannya ya. Itu nanti seperti apa pada masing-masing anggota. Kemudian screen layout dan juga information display. Di sini ya tentunya harus ada dalam sebuah prototype. Keempat yaitu difficult, kontroversial, dan juga critical area atau area kritis ya. Kemudian tugas ya, tapi abaikan dulu. Biar gak ngantuk nih ada tulisannya. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada low fidelity prototyping ya. Itu prototype dengan tingkat ketepatan yang rendah. Nah, karakteristiknya di sini ada gambaran yang cepat dari sistem yang final. Artinya sistemnya nanti ya mungkin 2 bulan jadi. Tapi di sini kita udah ada gambaran sementara ya mungkin yang dapat diperkirakan akan seperti hasil akhir di finalnya gitu kan. Kayak gimana? Ya setidaknya mendekati sampai 80 sampai 90%. Kemudian mempunyai fungsi atau interaksi yang terbatas. Ya karena low fidelity atau ketepatan yang rendah,
secara interaksi dia tetap ada, tapi tidak maksimal dibanding mungkin dengan prototype yang high atau mid ya. Kemudian lebih menggambarkan konsep perancangan alternatif dan juga layout dari layar dibanding model interaksi pengguna dengan sistem. Dan di sini dapat mendemonstrasikan secara umum feel and look dari user interface, artinya secara feel ya mungkin rasa ketika user makainya itu dapat apa enggak, dan juga secara look ya mungkin tampilan yang dilihat tuh dapat apa enggak oleh user dari UI interface yang dibuat atau didemonstrasikan. Kemudian tidak untuk memperlihatkan secara rinci bagaimana operasi sistem aplikasi. Ya artinya mungkin hanya gambaran umum atau besarnya yang dilihat atau diperlihatkan ya gitu. Kemudian digunakan pada awal siklus perancangan. Ya artinya di sini karena low mungkin memang benar-benar ya di awal itu harus ada ya gambar, misalnya ketika proyeknya itu belum fix dikerjakan oleh tim A, tapi kita udah ada gambaran prototipe bahwa kita pernah ngerjain seperti ini, atau kita pernah ya, atau kita bisa kasih gambaran lah gitu dari ya aplikasi yang mau dibuat mirip-mirip kayak gitu kan. Kemudian memperlihatkan konsep pendekatan secara umum tanpa harus membuang banyak tenaga, biaya, dan waktu. Kemudian ada Might Fidelity Prototyping, artinya prototipe dengan tingkat ketepatan yang sedang. Nah, contohnya tools yang digunakan adalah PowerPoint, Illustrator, dan lain-lain. Yaitu salah satu dari mungkin untuk kita nyoba nampilin sebuah prototipe. Nah, di sini Illustrator itu kan tadi seperti ya dari Adobe ya, Adobe Illustrator ya. Kemudian CorelDRAW juga bisa, ya Canva juga bisa. Artinya itu yang mungkin lebih naik level dari yang low tadi. Nah, kalau yang untuk yang ketiga itu high, prototype dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Nah, toolsnya ini ada Macromedia, Visual Basic. Kalau Visual Basic di sini dia membuat aplikasi desktop ya. Di sini udah ada UI-nya ya. Kemudian ada Adobe Flash sama Adobe Illustrator juga bisa masuk ke kategori ini. Nah, jadi di sini ada kita ya, kalau Macromedia ya nampilin ya lebih hidup untuk prototipenya. Nah, kalau Visual Basic itu nampilin sebuah aplikasi desktop. Ya contohnya mungkin kalau desktop itu kan seperti Microsoft Office itu kan aplikasi desktop. Atau kalau sekarang lebih cenderung pelajarin web ya, karena lebih mudah. Kalau dulu desktop, kalau web agak jarang. Desktop mungkin desktop sama bahasa ya assembly mesin, atau ya mungkin yang lebih sederhana lagi kan gitu. Nah, ini tampilan untuk yang VB. Jadi ya mungkin di sini kurang lebih inputan search ya. Ini inputan lagi ada. Nah, saya juga pernah pakai untuk yang desktop kayak gini. Itu pakai C# sama JSP. JSP itu Java Server Page, Java NetBeans. Java NetBeans sama C# itu dari Microsoft. Itu lebih susah. Untuk desktop lebih susah dibanding web. Makanya saya beralih. Oke, kemudian untuk yang high
Fidelity di sini karakteristiknya ya, dia mempunyai interaksi yang penuh terhadap prototipe yang dibuat. Kemudian pengguna dapat memasukkan data ke dalam medan masukan, menanggapi pesan, memilih icon untuk membuka window atau tampilan, dan juga dapat berinteraksi dengan user interface. Kemudian yang ketiga, mewakili fungsi-fungsi inti dari antarmuka pengguna produk. Artinya dapat ya misalnya tampilan di sistem akademik ya. Itu ada mahasiswa, kelas, periode, mungkin kalau dari sisi admin ya, itu ada mata kuliah, dosen, mungkin hampir lebih lengkap lagi ya. Nah itu dapat mewakili setiap fungsinya. Kemudian umumnya digunakan atau dibuat dengan JLS ya, seperti Smalltalk atau bahasa pemrograman berbasis visual. Artinya kalau bahasa pemrograman berbasis visual itu tadi ada VB, mungkin bisa C# juga, artinya benar-benar bahasa pemrograman yang bisa nampilin sebuah visual. Kalau HTML kan itu kan bukan bahasa pemrograman. Itu HTML ya markup ya. Bahasa markup ya, bukan bahasa pemrograman. Dia nggak bisa nyimpen data, nggak bisa ngirim nggak bisa ngolah data, jadi cuma bisa ya mungkin buat nampilin data. Nampilin data juga dibantu dengan ya kalau pakai PHP atau pakai JS kan gitu, pakai JavaScript. Jadi dia hanya tempat, si HTML itu hanya tempat atau wadah kan gitu. Nah, isinya baru dari PHP, JS atau bahasa pemrograman lain. Kemudian dapat mensimulasikan sebagian besar fungsi dari sistem akhir atau yang final. Kemudian trade-off kecepatan dengan ketelitian. Kemudian tidak secepat dan semudah membuat prototipe low fidelity. Artinya perbandingannya tentu ketika proyeknya itu 100% ya final. Kalau low fidelity mungkin untuk prototipe kita membuat hanya sampai mungkin 25%. Nah, tapi kalau untuk yang prototyping yang high ya itu bisa di atas 50, mungkin bahkan sampai 70% secara fungsi bisa kita tes kan itu. Kemudian mewakili antarmuka pengguna yang akan diimplementasikan dalam produk akhir atau yang finalnya. Kemudian mempunyai penampilan yang sangat mirip dengan produk aktual, artinya itu benar-benar hampir 100% sama gitu. Nah, contohnya kalau prototype ya gampangnya gitu. Ketika kita membuat sebuah aplikasi, itu harus dibagi menjadi development dan production. Ada 2 fase. Ya, fase pertama pasti development. Nah, itu misalnya ada 5 menu atau modul yang dibuat. Nah, itu di fase development itu udah final nih, 5 modul kan itu. Udah bisa dites-tes kan oleh tester atau programmer atau mungkin bisa dilihat oleh stakeholder. Itu udah bisa dicoba secara dinamis ya. Nah, kemudian aktualnya tentu ya harus seperti itu juga yang dibuat gitu kan. Nah, artinya secara finalnya baru masuk ke production setelah tidak ada bugs, error atau mungkin yang dapat menghambat dari aplikasi tersebut. Baru masuk production. Kalau udah masuk production, ya udah nggak bisa balik lagi. Kalau ada error ya harus benerin dari development dulu, gitu kan. Kayak balik lagi ke belakang kalau ada error, ini errornya di mana? Kita nggak bisa langsung benerin di production, kita harus ya mungkin ngecek datanya bisa, ngecek data bisa, tapi kita ngetesnya lagi di development. Tuh. Development udah bener nih, nggak ada masalah, ya kita naikin lagi ke production gitu, kurang lebih ya kayak gitu. Ya kalau mungkin metode SDLC pakai waterfall ya, itu ada yang namanya ya dia muter lagi ya dari ya analisis, desain,
kemudian sampai terakhir implementasi pengujian ya. Nah, itu kalaupun masih ada kendala, dia balik lagi ke analisis ya, mungkin biar dites atau dianalisa oleh bisnis analis kan, atau analisis sistem tersebut. Ya, ini emang bener kayak gini apa enggak kan gitu. Ya, jadi bisa muter lagi. Ya, cuman kalau udah production, ya kita nggak bisa langsung ubah data di situ. Misalnya kita ngirim data 500 juta nih, input data, ternyata udah ke save nih, nggak bisa diedit lagi. Nah itu biasanya ada ya pengguna atau user minta datanya diubah lewat database kan itu. Kita nggak bisa lewat UI, harus ya kadang lewat belakang, ya kalau belakang kalau sesuai permintaan user ya itu ya legal ya. Kalau tidak sesuai permintaan, tahu-tahu nanti usernya ngamuk nih tiba-tiba, ya datanya diubah. Kemudian ada storyboard ya. Nah, storyboard di sini sering digambarkan dengan skenario lebih detail dan mengganti peran dari pemain. Kemudian serangkaian sketsa yang menunjukkan bagaimana user dapat berkembang melalui tugas dengan menggunakan sebuah perangkat dan digunakan sejak awal dari desain untuk storyboard. Nah, kemudian untuk visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah project, di sini ditampilkan yaitu berupa shoot by shoot yang biasanya disebut dengan istilah scan, artinya per scan nanti ditampilin dalam sebuah storyboard ya. Artinya satu-satu kayak tahapan-tahapan. Misalnya kita mau nambahin data harus klik apa. Terus kedua tampil halaman ini. Kemudian isi data itu udah 3. Kemudian pas save kita klik save itu udah ada 4 kan itu. Ya kayak berupa tahapan-tahapan. Nah, di sini kemudian ada sketching ya. Itu membuat sketsa penting untuk low fidelity prototype. Di sini kita nggak boleh takut dengan ya kemampuan menggambar. Ini kalau di sini ya benar-benar kita gambar ya. Ya kayak gambaran awal di kertas gitu kan. Kemudian menyajikan tampilan yang kotor dan cepat dari interface untuk konsep desain dan lain-lain. Nah, jadi di sini ya benar-benar gambaran ya pakai tangan. Di sini ada apa nih? Driver car atau supir ya. Supir mobil mau isi bensin ya. Kirain mau lompat ini. Ya ini tahapannya ya mau nyampe di pom bensin ya. Terus ngambil apa? Ya selang bensin ya. Atau nozzle. Nah, kemudian yang ketiga ini si user atau driver ngisi ke dalam tangki mobil. Nah, yang keempat nozzle-nya nih, ini diapain kan? Nah, setelah itu setelah selesai dibalikin, kemudian baru bayar kan gitu. Ya kurang lebih ya alurnya kayak gini kalau kita mau bikin sebuah ya mungkin sistem untuk pengisian BBM lah gitu ya. Mobil datang, terus ya ini self service ya, drivernya ngisi sendiri. Kadang emang benar kita emang gak boleh takut gambar. Kadang itu mungkin di ikatan manajer atau direksi ya. Kadang kalau meeting mau bikin sistem apa, itu suka gambarin di papan tulis. Tetap ada papan tulis buat gambar. Ini nantinya alurnya mau gimana, terus gambaran sistem yang mau dibuat tuh kayak gimana. Mungkin tampilannya mau gimana, ya bentuk kotak-kotak atau gimana, A-nya, B-nya setelahnya mau apa, itu kurang lebih ya mirip kayak gini kan gitu. Ya benar-benar kita kayak ngegambar di papan tulis. Tuh. Kayak sketsa awal, ya ini kira-kira pas nggak nih atau cocok nggak? Nah, tuh, disetujui apa enggak?
Nah, kemudian ada cache based prototype. Di sini sering menggunakan kartu indeks ya, dengan ukuran 3 kali 5 inci. Kemudian setiap kartu mewakili satu layar atau bagian lainnya. Kemudian sering digunakan untuk pengembangan website. Nah, ini kalau yang card based prototype saya jarang lihat ya, tapi kalau untuk sering digunakan untuk pengembangan website biasanya saya belum pernah lihat sih yang model kayak gini untuk card based prototype ya, tapi ada, cuma memang saya jarang atau belum pernah lihat ya sama saya kerja gitu kan. Nah, ini untuk contohnya seperti surat ya, seperti kartu surat, ada judul, nomor, tanggal, sama kode. Kemudian isinya ya pesannya apa kan itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Ya. Kalau misalkan di real industri itu siapa ya Pak? Dari kota itu apakah oke. Oke, kalau prototipe ya, kalau prototipe itu ya ada dua, itu kalau nggak salah sebentar ya. Misal contoh, saya ada di mana ya linknya ya? Prototype. Nah, prototype kan ada dua. Nah, di sini kalau ini contoh prototype yang dinamis. Di sini anggap aja prototype ini disediain untuk demo atau ya nantinya buat dicoba oleh user kan, untuk dipahami. Prototype kalau dicari untuk coba ya. Nah, contoh di sini aplikasi mobile ya. Nah, aplikasi mobile untuk contoh prototype biasanya ya ada bacanya dari kiri kanan ya. Nah, ini prototype statis. Ini bisa dibikin dari Figma atau mungkin Photoshop ya, atau Illustrator atau Adobe Illustrator. Nah, di sini bisa prototipe yang pertama statis bentuknya. Ini mungkin halaman awal ya. Nah, yang kedua dari kiri. Nah, ini halaman setelah klik apa dari yang pertama. Nah, yang ketiga ini setelah ya dia klik, ini ada lokasi ya, berarti sebuah lokasi. Nah, yang keempat ya baru ya setelah klik dari yang ketiga ini apa gitu kan. Nah, ini ya gambaran dari alur mobile ya untuk prototipe statis. Kalau yang website itu nah, atau ini contoh ya. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Kalau digedein, aduh. Nah, kayak gini. Kalau kayak gini berarti, nah ini yang pertama nih. Ini halaman utama kan, welcome to my apps. Sebuah prototype. Ini mau masuk atau daftar. Kalau mau masuk berarti akan tampil halaman yang
kiri kedua. Nah, berarti dia masuk nih ngisi username sama password. Nah, kemudian ini ngisi apa lagi ya? Username sama password juga nih. Mungkin ngetik ya. Ini sebelum ngetik, ini setelah ngetik. Kemudian setelah klik masuk, baru masuk ke halaman yang udah login kan itu. Nah, ini kalau kita klik back tombolnya, berarti ada balik lagi ke halaman ini gitu kan. Jadi kayak dibuat alurnya itu buat prototype. Mungkin kalau bacanya ya, kalau saya dijelasin, setelah halaman yang paling kiri, kemudian ke sebelah kanannya. Nah, ini kenapa ada panah kebalik? Ya mungkin ya kalau yang awam ya, ini kenapa ya panah kebalik? Kemudian dijawab, oh ini karena ada tombol back atau kembali kan gitu. Nah, setelah masuk, ini sebenarnya bisa nih langsung ke sini kan. Bisa aja. Ya sebenarnya bisa aja kan. Ya, tapi bisa juga dari sini. Karena sama-sama form input login kan itu. Cuma bedanya di sini ada tanpa tampilan keyboard, di sini ada tampilan keyboard gitu kan. Sebenarnya sama. Nah, kalau yang website ya. Kalau website agak jarang. Nah, ini yang mode sketch ya. Yang mode sketsa tadi. Kita nggak boleh takut gambar ya. Ya, ini benar-benar ya kita gambar baik itu di kertas atau papan tulis. Kayak bikin sketsa lah gitu. Ya nanti tampilan aplikasinya mau kayak gimana. Ya kita bikin ya kayak halaman layar mobile kan tuh persegi panjang ke bawah kan. Terus menunya apa? Kayak nah ini yang catatan kecilnya sebuah kayak story atau penjelasannya. Untuk website. Oke, cukup. Ya, statis itu kayak yang tadi berupa ya kita nggak bisa ngeklik, nggak bisa ngisi ngetik-ngetik kan gitu. Jadi kayak berupa benar-benar gambar. Nah, kalau dinamis kita udah bisa ngisi nih. Kita bisa ngeklik, nge-create, nyoba. Nah, nanti kurang lebih kita jelasin ke user nih. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, kita coba dulu ya ngisi datanya gitu kan. Nah, nanti di sini akan ada tampilan apa nih kan gitu di pojokan. Bisa aja di sini belum selesai dikerjain. Gitu. Ya, silakan. Pak izin bertanya, Ya. kalau misalkan untuk aplikasi tampilan desktop atau mobile itu harus kita setting sendiri atau nanti bisa otomatis gitu Pak? Kalau misalkan kita lihatnya lewat HP gitu. Oh, kalau aplikasinya website ya bentuknya ya. Aplikasi website. Terus kita lihat di HP Ya, nyesuaiin dengan tapi HP. Kalau kayak gitu modelnya ya saya juga pernah bikin sih untuk aplikasi yang aplikasi website nih. Kalau kita nampilin sesuai halaman atau layar laptop atau ya laptop yaitu laptop desktop ya. Ukurannya lebar. Nah, itu akan tampil sesuai resolusinya berapa. Berarti kan keseluruhan nggak ada tumpang tindih dalam button, function, atau kontennya. Nah, kalau kita tiba-tiba
ngubah atau aksesnya lewat HP. Nah, akses lewat HP kadang ada yang kepotong atau yang ketimpa. Nah, itu biasanya ada dari CSS-nya. CSS buat ngatur kalau di mobile kan ada minimalnya berapa ya pikselnya. Nah, itu kita cari nih, kita tentuin. Kalau misalnya belum ada, kita cari, kita bikin, tambahin aja. Kalau nggak salah ada ya CSS. Itu dari CSS-nya ya, itu kita nih di sini ada nggak kelihatan ya. Ya jangan lihat chat GPT-nya ya. Nah, ini ada media only. Untuk di CSS kita bisa nambahin. Nah, ini untuk screen-nya, untuk layar maksimalnya 760 pixel itu berapa kan? Kalau laptop kan maksimalnya atau HP maksimal kita anggap width, berarti kan kalau width itu lebar ya, height tinggi. Yaitu panjangnya atau pixelnya berapa? Ya, kita kan bisa ngecek resolusi HP kita gitu kan. Layarnya berapa? Nah, kemudian untuk ininya nanti disesuaikan nih tampilannya, width-nya jadi berapa, padding-nya berapa ya, kita sesuaikan lagi. Atau ada juga memang benar-benar main di CSS-nya, yaitu di sini kontainer atau min height-nya jadi berapa. Nah, kayak gini nih contohnya, buat responsif kan gitu. Kalau pixelnya menjadi ya berapa persen, dia nyesuaiin. Jadi ya di sini kita bisa nyoba nih. Ya mungkin di sini dasar tampilan responsif pada website di coding ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau kita mau biar bisa ngatur sesuai tampilannya untuk desain baik itu website, kemudian kita buka di HP atau di mobile. Nah, itu nanti akan rapih apa enggak gitu kan. Kadang yang udah responsif atau dinamis juga, kadang ada yang enggak rapi kalau ada yang kita ubah-ubah kan. Kalau yang kita ubahnya banyak, jadi kita perlu nyesuaiin lagi gitu. Jadi mainnya lebih di CSS-nya. CSS-nya kemudian ditampilin di HTML, bisa pakai kelas. Biasanya pakai kelas ya. Di sini kontainer dipanggil kelasnya. Titik ya, kalau di CSS titik ini sebagai kelas ya. Kelas kontainer, tag-nya H1, berarti di sini kelas kontainer di dalamnya tag H1. Kalau di dalamnya H2 tag-nya, ini nggak akan tampil nih untuk CSS yang font size ini gitu kan. Nggak akan keluar. Jadi harus nyesuaiin dengan kelas, tag-nya juga yang kita buat. Jadi benar-benar main di CSS-nya buat ngatur sesuai tampilan mobile, desktop, atau HP. Oke, apakah cukup jelas? Oke, yang di kelas atau yang di online ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya?
Ya, kayaknya mungkin perlu tugas lagi ya. Kita baru sekali itu juga tugas kelompok kayaknya. Baru tugas kelompok sama tugas tambahan. Tugas tambahan juga kan pengganti absen. Atau kalau yang udah cukup, ya jadi tugas tambahan. Kayak di sini terakhir itu tugasnya kayak tugasnya nanti masih tugas kelompok. Ya 3 orang. Lanjutin kelompok yang kemarin. Hah? Kenapa? Iya nanti ya buat dipresentasiin di UAS. Oke, ini tugasnya untuk dipresentasikan di UAS nantinya. Bentar, saya buat dulu. Ntar saya jelaskan, masih ada waktu ya. Tema project, tinggi plan.
Oke, mohon perhatian sebentar ya. Oke, ini untuk proyeknya ya. Untuk tugas kelompok, itu tugas lanjutan dari tugas kelompok lanjutan dari tugas 1. Tetap ya, untuk maksimal 3 mahasiswa per kelompok, nggak boleh lebih ya. Ini penjelasannya sama dengan yang tugas yang kemarin. Di sini melanjutkannya itu ada 2 yang perlu ditambahin. Itu task atau kegiatan, kemudian schedule atau jadwal development project. Nah, di sini kalau misalnya di tugas yang satunya ada yang kurang atau belum, ya boleh silakan tambahin dimasukin ke yang kedua, gitu kan. Kalau masih ada yang kurang. Nah, untuk contohnya itu kalau yang dari yang tugas sekarang, untuk yang jadwal atau schedule ya, development project. Nah, itu kurang lebih seperti ini. Jadwal schedule development project ya. Ini task atau kegiatan. Yang A, B, C, D, E ini sebuah task atau kegiatan. Misalnya tasknya itu kegiatannya kita ada development master data, create master data, edit master data. Intinya kita bikin sistem apa, kita harus ngerjain apa si programmer kan gitu. Tentunya kerjanya dia ngapain, bikin development master data, transaksi, kemudian ada deployment, bug fixing kan gitu. Intinya ya bisa carilah di referensi di internet, banyak contoh task. Nih, banyak nih, kayaknya ada sih. Kalau di sini lebih ke tools-nya ya. WBS. Oke, kebanyakan di sini
atau contoh WBS web browsing system. Oke, ya di sini bisa dilihat dari mungkin nantinya WBS atau dari contoh schedule development sebuah aplikasi ya. Tentunya kalau task itu ada yang namanya, oh ya ini nih, saya lupa. Aduh, ini kok kosong ya? Nah, oke, untuk task ya kurang lebih kayak gini nih. Kita bikin apa? Yang di ini tampil nggak? Oke, nah di sini kita bikin apa nih? Master data. Ada integrasi, bikin model, view, atau create. Intinya apa yang mau kita buat, ya kita detailin kan gitu. Ya, contohnya bikin master data user ada list, ya view, kemudian create, edit, ya atau get atau jadi satu, CRUD lah gitu kan. Kemudian kenapa? Nah ya kurang lebih kayak gini. Ya ini master data kan. Nah ini satu master data nih. Tapi ada 6 task atau kegiatan yang nanti dikerjain. Oke. Nah di sini ya integrasi, ada bikin model, form, list ya. Nanti kalian sesuaiin bisa master data, isinya create atau bikin list, tampilan list data ya berupa table list atau view, kemudian CRUD, kemudian ada testing data atau testing aplikasi itu di terakhir, durasinya misalnya 2 minggu kan gitu. Kemudian ada ada task deployment, ada bug fixing juga kan gitu, bikin dokumen, nah itu dimasukin. Nah kemudian nah yang sebelahnya ini berarti nanti kita bikin ini berapa hari kan gitu. Pekerjaan A berapa hari durasinya. Ya ini nggak usah bikin kayak gini. Maksudnya nggak usah kalau susah ya nggak usah bikin kayak yang gambar yang di samping. Bikin aja nama tasknya apa, durasinya berapa, startnya kapan, finishnya kapan gitu kan. Ya udah gini aja contohnya. Nama task, durasi, start, finish. Dari sini udah ketahuan kan. Ya kalau mau bikin kayak gini silahkan gitu kan. Bikin chart kayak gini. Nah ini ya ada, kalau chart ada contohnya ya, atau plan, jadwal plan ya, planning. Nama kegiatan, analisis ya berarti tadi bikin master data view, integrasi, atau deployment, bug fixing. Ini berapa hari kan itu, ini kehitung 1-2 hari. Ini pakai kalender, ya kalau ada hari libur tetap dimasukin, tapi nanti nambah jadi 1 hari gitu kan.
Yang tadinya kalau nggak ada hari libur dia sampai di 7 aja nih. Nah, sampai di 7 aja. Kalau ada hari libur ya libur masa kerja kan gitu. Jadi tambahin 1 hari gitu kan. Durasi tetap sama, cuma waktunya yang nambah. Waktu harinya gitu. Oke ya, sampai sini jelas ya tugasnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Deadline-nya sampai enggak. Ya sampai UAS kan presentasi. Kalau buat ngumpulin di sini saya setting berapa ya? Jangan kelamaan. Oke, sampai tanggal 19 ya yang tugas 2. Iya. Kalau yang presentasi itu yang tugasnya apa? Ya, sebenarnya dari 1 sama 2 disatuin. Ya nanti dipresentasi. Gitu. Kayak untuk tugas 1 sama 2, kalian yang tugas 1 misalnya belum lengkap, bisa dilengkapi di tugas 2. Maksudnya ditambahin di tugas 2 nanti uploadnya di satu file itu. Ya, terus nanti untuk presentasinya ya dari tugas yang kelompok yang dikumpulin ini untuk UASnya. Nanti hasil akhirnya itu pas UAS gitu. Ya pas UAS ya nanti ya udah selesai, nanti tinggal dipresentasikan. Jadi makanya saya buat bertahap tuh. Oke, kalau sudah tidak ada, bisa saya cukupkan untuk perkuliahan pada malam hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.